Hai semuanya, di sini kami akan menjelaskan terkait hasil analisis yang telah kami lakukan dengan analisis yang berjudul Peramalan Harga Saham Portofolio Optimal Menggunakan Arima pada Indeks Saham IDX Syagro. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Briana Cantika dengan NLP 24323109. Dan saya Kirana Sania dengan NLP 24323195. Selanjutnya akan dilanjut dengan pembahasan yang akan kami jelaskan. Dalam manajemen investasi portofolio, pengambilan keputusan itu tidak hanya didasarkan dari data historis kinerja aset, tetapi juga dari analisis pergerakan harga saham di masa yang akan datang. Untuk menganalisis pergerakan harga saham di masa yang akan datang, dapat digunakan metode time series model Arima. Beberapa penelitian juga mengatakan bahwa model Arima cocok digunakan untuk memprediksi harga saham untuk jangka waktu pendek hingga menengah. Berdasarkan analisis portofolio optimal, didapatkan Sharpe tertinggi yaitu menggunakan valuasi CAPM, sehingga portofolio optimal yang digunakan yaitu berdasarkan valuasi CAPM. Emiten yang berada dalam valuasi CAPM portofolio optimal yaitu BRIS, DSNG, EMTK, JBFA, KIJA, KPIG, dan juga Raja. Pada tiap emiten dilakukan analisis time series plot, di mana emiten menunjukkan pola yang hampir sama, yaitu memiliki pola tren meningkat. Setelah itu dilakukan pengujian atau pengecekan box cost referential untuk mengetahui apakah data memenuhi stasionaritas dalam varians. Setelah dilakukan analisis, diketahui bahwa tiap emiten tidak memenuhi asumsi stasionaritas dalam varians sehingga perlu dilakukan transformasi. Setelah data stasioner dalam varians, dilakukan pengujian ADF untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi stasionaritas dalam rata-rata. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh emiten tidak memenuhi asumsi stasionaritas dalam rata-rata sehingga perlu dilakukan diferencing. Setelah dilakukan diferencing, diketahui bahwa order D yang digunakan pada tiap emiten hingga data stasioner dalam rata-rata yaitu D sama dengan 1. Setelah data memenuhi asumsi stasionaritas, dilakukan analisis ACF dan PACF untuk menentukan model dugaan yang sesuai. Setelah itu dilakukan penentuan model Arima terbaik menggunakan nilai AIC yang terendah. Hasil analisis menunjukkan pada emiten BRIS model Arima terbaik yaitu 212, pada DSNG model Arima terbaik yaitu 210, dan pada EMTK, JPFA, KIJA, dan KPIG yaitu 010, serta dalam emiten Raja model Arima terbaik yaitu 111. Setelah menemukan model Arima terbaik, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan model Arima terbaik tersebut yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya, untuk forecasting harga saham portofolio dimulai dari estimasi parameter Arima. Untuk emiten saham yang pertama yaitu BRIS ditunjukkan sebagai berikut. Kemudian emiten yang kedua DSNG ditunjukkan sebagai berikut. Yang ketiga emiten saham EMTK ditunjukkan sebagai berikut. Kemudian emiten saham JAPA ditunjukkan sebagai berikut. Lalu selanjutnya emiten saham KIJA ditunjukkan sebagai berikut. Lalu emiten saham KPIG ditunjukkan sebagai berikut. Dan yang terakhir ada emiten saham Raja yang ditunjukkan sebagai berikut. Kemudian untuk pengujian residual, semua saham emiten sudah mengikuti asumsi distribusi White Noise. Dan semua saham juga sudah mengikuti garis pada plot probability. Kemudian untuk forecasting, yang pertama untuk saham emiten BRIS ditunjukkan sebagai berikut. Yang kedua ada emiten saham DSNG ditunjukkan sebagai berikut. Kemudian ada forecasting untuk emiten saham EMTK ditunjukkan sebagai berikut. Kemudian saham emiten JAPA ditunjukkan sebagai berikut. Kemudian emiten saham KIJA ditunjukkan sebagai berikut. Lalu emiten saham KPIG ditunjukkan sebagai berikut. Dan yang terakhir emiten saham Raja ditunjukkan sebagai berikut. Kemudian yang terakhir ada grafik forecasting untuk semua saham emiten pada 20 periode ke depan, menunjukkan bahwa hasil forecasting itu pada 3 titik merah sudah berada di atas, yang mana mereka diperkirakan bergerak mengikuti kecenderungan tren naik seiring berjalannya waktu dari periode data aktual. Semakin bertambahnya periode peramalan, tingkat ketidakpastian juga meningkat yang terlihat dari semakin lebarnya hasil ramalan. Kemudian untuk implikasi forecasting harga saham portofolio, yang pertama yaitu implikasi forecasting portofolio yaitu pada saham emiten BRIS, DSNG, EMTK, JAPA, KIJA, KPIG, dan Raja.
menunjukkan bahwa seluruh saham emiten terpilih dalam portofolio optimal memiliki tren harga yang meningkat pada periode mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi capital gain atau keuntungan yang dapat meningkatkan return portofolio secara keseluruhan. Yang kedua, ada implikasi bobot portofolio, yaitu pada seluruh saham menunjukkan tidak terdapat perbedaan pola yang signifikan terhadap emiten dengan bobot yang tinggi maupun yang rendah. Kemudian pada saham emiten DSNG, BRIS, dan Raja, yaitu perlu menjadi fokus utama dalam analisis portofolio karena mereka memiliki bobot yang paling besar. Dengan saham DSNG sebesar 33%, saham emiten BRIS sebesar 17%, dan saham emiten Raja sebesar 15%. Kemudian yang terakhir ada implikasi resiko portofolio. Resiko portofolio tercermin dari nilai standar deviasi portofolio yang sebesar 1,658%, yang menunjukkan tingkat volatilitas portofolio secara keseluruhan. Hasil forecasting harga saham emiten terpilih pada portofolio menunjukkan bahwa seluruh saham emiten terpilih dalam portofolio optimal memiliki pergerakan fluktuasi yang cenderung stabil. Hal ini menunjukkan bahwa resiko portofolio yang bergerak sesuai forecasting diperkirakan tetap berada pada tingkat yang dapat diterima. Untuk saran, yang pertama, hasil peramalan harga saham sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk investasi, tetapi lebih baik dikombinasikan dengan evaluasi risiko portofolio dan kondisi pasar. Yang kedua, investor perlu memberikan perhatian khusus pada saham dengan volatilitas tinggi karena dapat mempengaruhi kestabilan portofolio. Yang ketiga, evaluasi kinerja portofolio secara berkala perlu dilakukan agar komposisi saham tetap sesuai dengan tujuan investasi dan profil resiko. Yang terakhir, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas horizon waktu pengamatan dan menambahkan variabel eksternal guna memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif.